Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nursiawati, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Sukoharjo dengan fasilitator Ibu Retna Irawati dan pengajar praktek Bapak Fatan Tamar Panji Kesuma. Dalam video ini, perkenankan saya menyajikan koneksi antar materi modul 3.1 terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Terdapat 10 pertanyaan yang akan saya bahas satu persatu. Berikut jawabannya. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Filosofi Pratap Triloka, khususnya Engarso Sungtulodo memberikan pengaruh yang besar dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. KHD berpandangan bahwa sebagai seorang guru harus memberikan tauladan atau contoh praktek baik kepada murid. Dalam setiap pengambilan keputusan, seorang guru harus memberikan karsa atau usaha keras sebagai wujud filosofi Pratap Triloka ing madya mangun karso, dan pada akhirnya guru membantu murid untuk dapat menyampaikan atau mengambil keputusan terhadap permasalahannya secara mandiri. Guru hanya sebagai pamong yang mengarahkan murid menuju kebahagiaan. Hal ini sesuai dengan filosofi Pratap Triloka Tutwuri Handayani. Pertanyaan kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Setiap guru, seyogyanya, memiliki nilai-nilai positif yang sudah tertanam dalam dirinya. Nilai-nilai positif yang mampu mempengaruhi dirinya untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nilai-nilai tersebut merupakan prinsip yang dipegang teguh ketika kita berada dalam posisi yang menuntut kita untuk mengambil keputusan dari dua pilihan yang secara logika dan rasa keduanya benar. Berada dalam situasi dilema etika atau berada dalam dua pilihan antara benar melawan salah yang menuntut kita berpikir secara seksama untuk mengambil keputusan yang tepat. Pertanyaan ketiga, bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Coaching adalah keterampilan yang sangat penting dalam menggali suatu masalah yang sebenarnya terjadi, baik masalah dalam diri kita maupun masalah yang dimiliki orang lain. Dengan langkah coaching Tirta, kita dapat mengidentifikasi masalah apa yang sebenarnya terjadi dan membuat pemecahan masalah secara sistematis. Konsep coaching Tirta sangat ideal apabila dikombinasikan dengan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan sebagai evaluasi terhadap keputusan yang kita ambil. Pembimbingan yang telah dilakukan oleh pengajar praktik dan fasilitator telah membantu saya berlatih mengevaluasi keputusan yang telah saya ambil. Apakah keputusan tersebut sudah berpihak kepada murid, sudah sejalan dengan nilai-nilai kebajikan universal, dan apakah keputusan yang saya ambil tersebut akan dapat saya pertanggungjawabkan. Selanjutnya pertanyaan keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan? Sebagai seorang pendidik,
kita harus mampu menjembatani perbedaan minat dan gaya belajar murid di kelas, sehingga dalam proses pembelajaran, murid mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai profil belajar mereka masing-masing. Untuk itu, diperlukan pengambilan keputusan yang tepat agar seluruh kepentingan murid dapat terakomodir dengan baik. Kompetensi sosial dan emosional diperlukan agar guru dapat fokus memberikan pembelajaran dan dapat mengambil keputusan dengan tepat dan bijak sehingga dapat mewujudkan merdeka belajar di kelas maupun di sekolah. Pertanyaan kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Keberpihakan pada kepentingan murid dapat tercipta dari tangan pendidik yang mampu membuat solusi yang tepat dari setiap permasalahan yang terjadi. Pendidik yang mampu melihat permasalahan dari berbagai aspek dan pendidik yang mampu membedakan apakah permasalahan yang dihadapi termasuk dilema etika atau bujukan moral. Selanjutnya pertanyaan ke-6, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat terkait kasus-kasus pada masalah moral atau etika hanya dapat dicapai jika dilakukan melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dapat dipastikan bahwa jika pengambilan keputusan dilakukan secara akurat melalui proses analisis kasus yang cermat dan sesuai dengan 9 langkah tersebut, maka keputusan tersebut diyakini akan mampu mengakomodasi semua kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat. Maka hal tersebut akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pertanyaan ke-7, selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Jawaban saya, iya. Kesulitan muncul karena masalah perubahan paradigma dan budaya sekolah yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Di antaranya, sistem yang kadang jika memaksa guru untuk memilih pilihan yang salah atau kurang tepat dan tidak berpihak kepada murid. Yang kedua, tidak semua warga sekolah berkomitmen tinggi untuk menjalankan keputusan bersama. Dan yang ketiga, keputusan yang diambil kadangkala tanpa sepenuhnya melibatkan guru, sehingga muncul banyak kendala-kendala dalam proses pelaksanaan pengambilan keputusan. Pertanyaan ke-8, dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Menurut pendapat saya, semua tergantung kepada keputusan seperti apa yang diambil. Apabila keputusan tersebut sudah berpihak kepada murid, dalam hal ini tentang metode yang digunakan oleh guru, media, dan sistem penilaian yang dilakukan sudah sesuai dengan kebutuhan murid, maka hal ini akan dapat memerdekakan murid dalam belajar dan pada akhirnya murid dapat berkembang sesuai dengan potensi dan kodratnya. Namun, sebaliknya, apabila keputusan tersebut tidak berpihak kepada murid dalam hal metode, media, penilaian, dan lain sebagainya, maka kemerdekaan belajar murid hanya sebuah omong kosong belaka dan tentunya murid tidak akan dapat berkembang sesuai potensi dan kodratnya. Selanjutnya, pertanyaan ke-9, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Menurut saya, keputusan yang diambil oleh seorang pendidik ibarat pisau, yang di satu sisi apabila digunakan dengan baik akan membawa kesuksesan dalam kehidupan murid di masa yang akan datang. Demikian sebaliknya, apabila kebutuhan tersebut tidak diambil dengan bijaksana, maka
bisa jadi berdampak sangat buruk bagi masa depan murid-murid. Keputusan yang berpihak kepada murid haruslah melalui pertimbangan yang sangat akurat, di mana dilakukan terlebih dahulu pemetaan terhadap minat belajar, profil belajar, dan kesiapan belajar murid untuk kemudian dilakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu melakukan diferensiasi konten, proses, dan produk. Dan pertanyaan terakhir, apakah kesimpulan akhir yang Anda dapat tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran modul ini yang terkaitan dengan modul-modul sebelumnya adalah: yang pertama, pengambilan keputusan adalah kompetensi atau skill yang harus dimiliki oleh pendidik dan harus berlandaskan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pengambilan keputusan harus berdasarkan pada budaya positif dan menggunakan alur bakca yang akan mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Yang ketiga, dalam pengambilan keputusan, seorang pendidik harus memiliki kesadaran penuh atau mindfulness untuk mengantarkan muridnya menuju profil pelajar Pancasila. Dan yang keempat, dalam perjalanannya menuju profil pelajar Pancasila, ada banyak dilema etika dan bujukan moral, sehingga diperlukan panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk memutuskan dan memecahkan suatu masalah agar keputusan tersebut berpihak kepada murid demi terwujudnya merdeka belajar. Demikian koneksi antar materi modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Semoga bermanfaat. Guru Penggerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.